Hai, selamat bertemu kembali. Saya Bergita Irmawati, mahasiswi Prodi Keperawatan semester 1 Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruten. Kali ini saya ingin berbagi tentang konsep pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Tugas ini adalah tugas mata kuliah Strategi Belajar di Perguruan Tinggi dengan dosen pengampu Bapak Yohanes Jakri MKes. Selamat menyaksikan. Yang pertama, konsep teori pembelajaran adalah teori yang menawarkan panduan eksplisit bagaimana membantu orang belajar dan berkembang lebih baik. Jenis belajar dan pengembangan mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, fisikal, dan spiritual. Yang pertama, aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Yang kedua, aspek emosional berkaitan dengan kemampuan diri untuk dapat menerima, memberi penilaian, mengelola, dan menyelidiki atau mengendalikan emosi yang ada pada dirinya dan orang lain. Kecerdasan emosional kerap dianggap sebagai kemampuan untuk mengatur emosi diri dan memperbaiki interaksi dengan orang lain. Kemudian aspek sosial adalah segala meliputi hasil aktivitas hubungan manusia dengan alam sekitar. Aspek sosial meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat. Kemudian aspek fisikal memiliki dua macam, yaitu aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Aspek kualitatif adalah membahas jenis-jenis pajak, segala jenis pembayaran, dan subsidi. Sedangkan aspek kuantitatif membahas segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan jumlah uang yang harus ditarik dan dibelanjakan. Kemudian aspek spiritual adalah berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan. Cara dalam menemukan sesuatu arti dan tujuan hidup, memiliki kemampuan dalam menyadari kekuatan. Yang kedua, konsep dan macam-macam pendekatan pembelajaran. Pertama, konsep pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Kemudian macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kontekstual adalah pendekatan pembelajaran dengan inisiatif guru untuk bisa mengembangkan belajar dan bisa dihubungkan dengan kondisi lingkungan sehari-hari siswa. Kedua, pendekatan konstruktivisme adalah sebagai pengarah kebijakan dan aktivitas pembelajaran yang dilakukan siswa. Yang ketiga, pendekatan deduktif adalah aktivitas berpikir menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan selanjutnya membuat kesimpulan. Yang keempat, pendekatan induktif adalah hasil kesimpulan dari aktivitas berpikir dari elemen dengan karakter khusus. Yang kelima, pendekatan konsep adalah siswa dibimbing untuk bisa memahami suatu konsep secara mendalam agar siswa terhindar dari miskonsepsi atau kekeliruan konsep. Yang keenam, pendekatan proses adalah pembelajaran berfokus kepada siswa untuk bisa menjiwai sebuah proses pembangunan dan penemuan konsep yang bisa menjadi landasan bagus untuk keterampilan proses. Yang ketujuh, pendekatan open-end atau soal terbuka adalah masalah atau soal yang dirancang yang bisa memiliki banyak jawaban yang benar. Yang kedelapan,
Pendekatan saintifik adalah aktivitas belajar yang disiapkan agar siswa bisa dengan aktif membangun sebuah keterampilan pengetahuan dengan cara observasi, bertanya, bernalar, mengumpulkan data, meneliti dan menyimpulkan. Kesembilan, pendekatan realistik merupakan pendekatan yang berfokus pada hal-hal yang nyata atau realistis untuk siswa. Yang ke-10, pendekatan sains, teknologi dan masyarakat merupakan kombinasi dari keterampilan proses, pendekatan konsep, inquiry, pendekatan lingkungan, dan discovery. Yang ketiga, teori belajar yang saya ketahui yaitu teori belajar humanistik adalah teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Kemudian yang keempat, penguraian tentang konsep teori belajar behavioristik dan penerapan dalam pembelajaran. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Penerapannya harus menguasai teori-teori belajar merupakan cabang dari kompetensi pedagogik guru yang harus dimiliki seorang guru yang profesional. Untuk itu, kita perlu memahami teori belajar tersebut. Salah satunya adalah belajar behavioristik. Setelah memahami teorinya, lalu kita mampu melakukan penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang paling awal dikenal dan masih terus dikembang sampai sekarang. Pembelajaran yang dirancang oleh tenaga pendidik oleh seluruh dunia, sadar ataupun tidak sadar, saat ini masih berlandaskan pada teori belajar behavioristik. Penguraian tentang konsep teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama, secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, pengingat, mengelola informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Kemudian penerapannya, materi dirancang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif itu dan harus merangsang kemampuan berpikir mereka. Belajar harus berpusat pada peserta didik karena peserta didik melihat suatu berdasarkan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, menurut saya, pendekatan yang paling cocok dengan karakter belajar saya adalah pembelajaran konstruktivisme. Alasannya, agar saya lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan semua tugas dengan kemampuan yang saya miliki dan bisa menambah pengetahuan saya dalam cara belajar. Oke, demikian pemaparan singkat materi tentang konsep pembelajaran dan pendekatan pembelajaran dari saya. Dari tempat ini saya ucapkan terima kasih.